Saat ini UMKM itu permasalahan yang dihadapi itu beda-beda. Kadang-kadang teman-teman itu memulai usaha itu bukan dari apa yang dibutuhkan pasar. Kadang-kadang mereka terlalu excited gitu, yang dibayangkan adalah yang indah-indah gitu. Mimpi di 300 toko gitu. Ada juga kan yang akhirnya teman-teman ini menyerah. Kok banyak retur ya? Lebih baik tidak meneruskan. Perkenalkan, saya Wulan. Saya adalah pemilik dari PT Makbul Abadi Sentosa yang bergerak di bidang distribusi produk-produk UMKM. Saya memilih distribusi UMKM ini karena saat ini UMKM itu tidak ada yang berfokus kepada distribusi. Mereka kebanyakan hanya berfokus kepada produksi dan kemudian mendistribusikannya produknya masing-masing juga, sehingga di sini kami melihat ada celah yang bisa kami ambil. Dengan berfokus pada distribusi, kami bisa banyak membantu teman-teman UMKM lainnya untuk memasarkan produknya dengan lebih baik, bisa lebih luas jangkauannya, bisa lebih efisien biayanya, dan juga bisa bernegosiasi atau punya daya tawar yang lebih baik kepada toko. Selama ini biasanya mereka titip jual dengan tempo yang sangat lama. Dengan cara berkolaborasi bersama ini kami mempunyai daya tawar yang lebih baik gitu, Mas. Saya punya pengalaman sebelum masuk ke distribusi Makbul ini, saya banyak bergerak di bidang ekspor kerajinan. Itu cukup membuat saya confident. 15 tahun saya berkutat di bidang ini dan saya juga cukup yakin saya mampu untuk mempresentasikan lebih baik produk-produk teman-teman itu dibandingkan kalau teman-teman itu mempresentasikan produknya sendiri. Kalau dari hulu sampai hilir dipegang sendiri oleh satu UMKM itu adalah hal yang mustahil buat teman-teman itu bisa berkembang. Jadi harus ada pembagian kerja sehingga semua masing-masing bisa berfokus. Yang produksi UMKM produksi bisa berfokus kepada produksi sehingga mereka bisa menjadi lebih baik di produksinya. Sedangkan untuk pemasarannya kami bisa berfokus untuk memasarkan sehingga distribusi kami bisa jangkauannya lebih luas. Dengan begitu juga kami saat ini juga sudah berpikir untuk ke arah pasar global, Mas. Karena dengan berfokus kepada pasar, itu kami betul-betul bisa mencari celah atau peluang pasar yang baiklah buat teman-teman. Seperti itu. Itu saya menceritakan tentang masa lalu kami bergerak di bidang furniture. Kemudian setelah itu karena saya ibu rumah tangga, kemudian saya berfokus untuk mengurusin anak-anak. Kebetulan anak saya 3, ketika terus kemudian krisis global 2008 itu usaha kami begitu terpengaruh sekali dengan krisis itu. Akhirnya kami memutuskan untuk kemudian sejenak istirahat untuk lebih fokus kepada pengurus anak-anak. Anak saya itu kuliah di Fakultas Teknologi Pangan di UGM. Itulah yang kemudian membuat saya ingin sekali mendampingi atau memberikan motivasi kepada anak saya untuk kemudian terjun di bidang kuliah yang dia gelutin gitu. Saya berjanji sama anak saya bisa belajar di UGM dengan baik. Kemudian saya sebagai orang tua, saya mendampingi dia dengan bisnis ini. Seperti itu, Mbak. Kebetulan pada saat itu saya bertemu dengan Pak Chandra. Pak Chandra adalah produsen gudeg kaleng. Jadi produk Pak Chandra adalah produk pertama yang saya distribusikan. Itu sekitar tahun 2022 akhir, persis setelah pandemi ya. Setelah pandemi itu ketika terus kemudian saya memutuskan untuk kembali kepada bisnis lagi dan saya bertemu Pak Chandra, ini betul-betul momentum yang sangat pas sekali dengan keadaan ini. Ada juga kadang-kadang tuh teman-teman tuh begini, dia sangat excited sekali ketika melihat, wah kalau bisa bergabung dengan Makbul, ada 300 toko, kalau satu toko 10, terus kemudian laku semua, begitu ya. Kadang-kadang mereka terlalu excited gitu, yang dibayangkan adalah yang indah-indah gitu, yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu. Tapi kemudian setelah dibenturkan di pasar, ternyata kok respon pasar kan belum tentu sama seperti yang diharapkan. Ada juga kan yang akhirnya teman-teman ini
menyerah. Terus kemudian dia nggak siap dengan masa uji coba yang tidak singkat itu, seperti itu. Sehingga mungkin juga karena persiapan modal yang tidak cukup juga, itu akhirnya mereka menyerah dan Mbak, saya lebih baik tidak meneruskan. Seperti itu juga ada, meskipun saya selalu memberikan motivasi, kita coba. Makanya dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan tersebut, kita coba dulu 10 toko dulu lah, jangan terlalu mimpi di 300 toko gitu. Jadi kalau 10 toko kan permodalan yang dibutuhkan nggak banyak, kalau ada masalah juga bisa diselesaikan di 10 toko itu. Nah, harapan saya dengan memulai dari yang sedikit tadi, setelah bisa lolos dari yang 10 toko tadi, kemudian baru bisa di scale up untuk kemudian ditambahin lagi 10 toko berikutnya, ditambah lagi 10 toko berikutnya. Berproses gitu. Kami pun juga tidak terbebani dengan beban yang tidak enak kepada teman-teman UMKM ketika produknya itu kok banyak retur ya. Itu buat saya juga menjadi pukulan tersendiri gitu. Saat ini ada hampir sekitar 50-an item ya yang kita distribusikan, cukup banyak dan tersebar tidak hanya dari teman-teman UMKM di Jogja saja. Produk-produk itu juga berasal dari area luar Jogja, bahkan ada yang dari Malang, ada yang dari Jember, ada yang dari Rembang, ada yang dari Kebumen. Jadi tersebar luas sebenarnya, ada yang dari Karawang, ada yang dari Jakarta. Salah satu teman itu yang dari Bitung, saya cukup merasa bangga ya, artinya Makbul ini sudah bisa membantu teman-teman nggak cuma di area sekitar Jogja saja, ternyata teman-teman itu sudah getok tular sampai ke Jakarta, sampai ke Malang, dan mereka pengen sekali bergabung dengan Makbul dan kita bantu untuk memasarkan di area Jogja dan Solo ini, seperti itu Mbak. Kalau kami lebih berfokus kepada distribusi offline, jadi kami bekerja sama dengan toko-toko oleh-oleh, dengan toko-toko retail, itu benar-benar canvassing. Jadi kami dari door to door menawarkan produk satu ke yang lainnya, terus begitu Mas bertumbuh. Mulai ini ya, setelah offline ini alhamdulillah bisa berjalan baik gitu, kami juga mulai mengkolaborasikan ini dengan untuk bisa memasarkan secara online. Kadang-kadang teman-teman itu memulai usaha itu bukan dari apa yang dibutuhkan pasar, tapi lebih kepada apa yang bisa saya buat gitu. Nah, ini tuh tentu butuh effort yang sangat besar sekali gitu. Kadang-kadang mereka cukup percaya diri banget bahwa produkku ini enak loh, produkku ini bagus loh. Seperti itu tuh kadang-kadang butuh diskusi panjang gitu. Saya sampaikan, saya jelaskan, itu memang butuh ya Mbak, pendekatan lebih personal kaitannya dengan seperti itu. Saya ambil contoh, saya punya produk UMKM, salah satu produknya itu kerupuk cumi. Sebenarnya permintaan pasarnya bagus banget, unik gitu. Kerupuk warnanya hitam, rasanya enak gitu. Kalau dikemas dengan kemasan yang bening kan menarik nih. Hanya saja masalahnya ketika dikemas dengan kemasan bening, dia kan nggak awet. Umur simpannya hanya 3 bulan maksimal paling gitu ya gitu. Kayak tadi kerupuk cumi itu kita juga diskusi panjang masalah kemasan. Jadi ada beberapa teman-teman yang cukup welcome untuk diberi masukan, kemasannya sebaiknya seperti ini, atau kalau misalnya mereka bertahan, itu biasanya kami lakukan oke deh, kita ambil dua-duanya, kita coba pasar, nanti mana yang lebih laku gitu. Karena kayak tadi saya bilang masalah kemasan, di Jogja itu pasar itu lebih menyukai kemasan yang pouch printing, jadi produknya nggak kelihatan. Tapi di Solo mereka lebih suka produk yang bening gitu, jadi produknya kelihatan. Jadi memang beda-beda banget karakteristik dari pasar maupun karakteristik dari si UMKM. Jadi kami itu benar-benar harus pendekatannya personal banget. Mungkin di sini yang menjadi tantangan buat Makbul sebenarnya. Saya memang lebih senang sekali memberikan pendekatan secara personal kepada teman-teman, karena yaitu tadi sekali lagi permasalahan yang dihadapi itu beda-beda.
Nah, jadi karena latar belakang permasalahan yang beda-beda itu tidak bisa terus kemudian kita pukul rata bahwa semua teman-teman itu harus mengikuti training, misalnya training tentang kemasan. Ternyata belum tentu teman-teman ini butuh itu teknologi. Mungkin ada yang butuh teknologi tentang pengolahan pangan ya. Seperti itulah Mbak, itu betul-betul kasus per kasus ya. Saya punya mimpi besar ya Mas. Kita sendiri itu bukan apa-apa, kita sendiri itu bukan siapa-siapa. Dengan bersama-sama, akhirnya kita bisa tumbuh bareng, tumbuh bersama, gede bersama. Akhirnya selain perekonomian keluarga terbantu, perekonomian teman-teman UMKM juga terbantu, terus kemudian ini secara luas memberikan dampak yang baik juga buat negara. Rasanya cukup bangga ya buat saya ketika melihat teman-teman UMKM yang dulunya baru memasarkan 1 toko, 2 toko, kemudian sekarang sudah berkembang, yang awalnya mungkin omsetnya baru 100.000, 200.000, sekarang sudah sampai, ada yang sampai di atas 50 juta per bulan, ada sampai yang di atas 80 juta per bulan. Itu tentu saja menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan buat kami ya gitu, bisa membantu mereka yang dulunya mungkin teman-teman itu produksinya masih sangat tradisional, kemudian sudah merambah ke hal-hal yang kemasannya lebih bagus. Itu buat kami menjadi sesuatu hal yang sangat membanggakan Mas. UMKM ini kan beragam, dari kemampuan secara finansialnya maupun kemampuan secara pengetahuannya. Ada beberapa teman-teman UMKM yang memang mempunyai pengetahuan dan finansial yang mumpuni sehingga cukup layak atau cukup siap untuk kemudian dilakukan scale up tadi gitu. Nah, ini kenapa akhirnya Makbul juga mencoba untuk meluaskan pasar untuk pasar global. Yang mana sebenarnya ini tuh kan menjadi pengalaman di masa lalu saya. Jadi tidak terlalu sulit buat saya untuk kemudian mengajak produk ini untuk bisa go global. Hanya saja sedikit berbeda dengan produk-produk kerajinan dan furniture dibandingkan produk makanan. Karena di produk makanan ini kan unik ya. Jadi selain dia mempunyai taste yang beragam, di tiap negara juga beda-beda, perizinan itu yang membuat ini menjadi tidak mudah. Ada hal yang sangat menantang buat saya, bagaimana bisa mengantarkan teman-teman UMKM ini untuk bisa menembus pasar global. Kita bekerja sama dengan kementerian-kementerian, mereka kan juga memberikan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan dalam bentuk pengetahuan tentang kemasan, tentang perizinan, terus kemudian tentang kelayakan produksi, sehingga benar-benar harapan saya kalau teman-teman ini berfokus pada produksinya lebih maksimal, kami yang di area distribusi dan pemasaran juga akan lebih bisa fokus dan konsentrasi untuk memperbesar dan memperluas pasar, seperti itu. Saat ini juga kami mendapatkan undangan dari KJRI Jeddah untuk bisa mengikuti pameran di Jeddah. Saya juga harus mengukur kemampuan teman-teman UMKM, adakah produk-produk yang memang sudah cukup layak untuk dibawa ke sana. Tapi kalau melihat dari beberapa teman-teman UMKM kami, seperti misalnya Gudeg Bulis, saya tadi sampaikan, ini secara kelengkapan perizinan maupun kelayakan produksi, kelayakan produknya itu sudah mumpuni sekali. Nah, yang seperti inilah yang kemudian kami siap untuk kita ajak go global. Mimpi besar saya itu Makbul bisa membersamai teman-teman, gak cuma di Jogja, bahkan di seluruh Nusantara. Saya punya mimpi suatu ketika nanti ada sentra oleh-oleh, entah di Jogja, entah di mana, yang itu terkoneksi semuanya. Produk-produk teman-teman ada di situ semuanya, bisa memberikan kemanfaatan, terutama sekali kemanfaatan pribadi buat teman-teman, buat keluarga mereka. Terus kemudian karena usaha mereka berjalan, anak-anak mereka bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah di tempat yang baik, kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Buat saya itu sebuah hal yang luar biasa. Dan kalau itu dilakukan bersama-sama, setiap UMKM mempunyai mimpi yang sama, nanti insya Allah ya Mas, Indonesia ini akan menjadi lebih sejahtera juga.
Harapan kami mulailah dari diri sendiri yang kecil ini, karena membangun negara, membangun negeri ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Justru dari pengalaman kita, justru kita yang kecil inilah yang bisa bertahan melalui semua kesulitan. Maka saya pengen sekali mengajak teman-teman, mari kita bergandengan tangan. Kita saling support, saling membantu satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri, di mana dengan kelebihan masing-masing itu bisa saling melengkapi, bisa saling berkontribusi untuk kemudian bisa bergandengan tangan untuk tumbuh dan besar bersama. Bersama bermetamorfosa.